Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Dapur Diva. Di video kali ini saya akan membagikan beberapa resep ide jualan yang unik dan enak banget, yang mana jajanan ini juga sangat diminati oleh semua kalangan, dan bisa dititipkan di warung-warung terdekat, di kantin sekolah, ataupun dijual di pinggir jalan. Oke, langsung saja mari kita membuatnya dengan bahan-bahan sebagai berikut. Resep 1. Pertama, siapkan 1 kilo ubi ungu yang sudah dipotong dan dicuci bersih, kemudian ini kita kukus selama 20 menit atau sampai empuk dengan menggunakan api sedang. Setelah 20 menit, kita buka tutupnya, kemudian ini kita angkat dan matikan apinya. Oh ya, selain ubi ungu, kalian juga bisa menggunakan jenis ubi apa aja, atau tergantung selera. Selanjutnya, selagi masih panas, langsung saja kita haluskan ubinya dengan menggunakan ulekan seperti ini, atau kalian juga bisa menggunakan chopper atau alat yang lainnya. Setelah halus, kita masukkan setengah sendok teh garam, dan 5 sendok makan gula pasir. Masukkan juga 1 sendok makan penuh margarin, kemudian ini kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Agar adonannya tercampur maksimal, kita uleni saja menggunakan tangan, dan hati-hati ya karena adonannya ini masih panas. Selanjutnya, ambil secukupnya adonan, untuk besar kecilnya disesuaikan aja. Lalu ini kita bentuk bulat memanjang, dan buat lubang di tengahnya seperti ini, kemudian isi dengan meses secukupnya dan tutup rapat. Untuk isiannya ini, selain meses, kalian juga bisa menggunakan selai coklat, keju, atau isian yang lainnya, yang penting disesuaikan saja dengan selera. Dan hasilnya seperti ini kita lakukan sampai selesai. Karena ukurannya ini lumayan agak besar, jadi satu resep ini menghasilkan 24 peks isian. Tahap selanjutnya, kita buat adonan basah untuk perekat. Masukkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu tuang air secukupnya dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Tingkat kekentalannya seperti ini ya, dan jangan terlalu encer. Selanjutnya, saya sudah siapkan beberapa lembar kulit lumpia, kemudian kita ambil 1 lembar dan letakkan isian ubi di atasnya, lalu ini kita lipat dan gulung. Kemudian olesi bagian ujung kulit lumpia dengan larutan tepung, lalu gulung kembali dan rekatkan. Dan hasilnya seperti ini kita lakukan hingga selesai. Satu resep ini menghasilkan 24 peks lumpia ubi. Jajanan ini sebagian akan saya simpan ke dalam kulkas. Oh ya, jajanan ini juga sangat cocok untuk dijadikan ide jualan, karena kita bisa nyetok sebanyak-banyaknya dan bisa digoreng sewaktu-waktu. Dan, sisanya ini akan saya goreng. Lanjut kita goreng lumpia ubi ke dalam minyak panas, dan gunakan api sedang. Kemudian ini kita balik, agar matangnya merata.
Setelah matang dan berwarna kuning kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya. Lumpia ubi yang enak banget. Sekarang saya akan mencobanya. Bagian kulitnya ini garing dan crispy banget, dan bagian dalamnya seperti ini. Karena warna meses dan ubinya sama-sama gelap, jadi mesesnya tidak begitu terlihat. Jajanan ini bisa dijual di pinggir jalan ataupun dititipkan di kantin sekolah, atau bisa juga dititipkan di warung-warung terdekat. Alhamdulillah, rasanya ini enak dan gurih banget, manisnya juga sudah pas. Untuk harganya, bisa dijual mulai 1.500 sampai 2.000 per peks, atau kalian bisa menyesuaikan dengan modal daerah masing-masing. Untuk pengemasannya sesuai selera aja, di sini saya menggunakan mika ukuran S5. Karena ukurannya yang lumayan besar, makan 2 biji saja sudah bikin perut kenyang. Next ke resep berikutnya. Resep 2. Pertama, siapkan 5 buah tahu putih, kemudian masing-masing tahu, potong menjadi 4 bagian. Selain tahu putih, kalian juga bisa menggunakan tahu pong jika ingin lebih praktis. Setelah selesai, goreng tahu ke dalam minyak panas, dan ini kita goreng sampai kering. Jika bagian bawahnya sudah kering, kemudian kita balik, agar matangnya merata. Nah, ini sudah kering, langsung kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya, kita siapkan perbumbuannya. 5 siung bawang merah, kemudian kita iris tipis-tipis. 3 siung bawang putih, ini juga kita iris tipis-tipis. Kemudian ini kita cincang sampai halus. Lanjut saya juga menambahkan 2 buah cabai merah besar, kemudian kita potong menyerong. Ada juga 5 buah cabai rawit, jika kurang pedas bisa ditambah, kemudian potong kecil-kecil. Saya juga menggunakan 3 lembar daun salam, sejempol lengkuas, dan sejempol jahe yang sudah digeprek. Selanjutnya kita tumis semua bumbunya, kecuali cabai rawit dan cabai merah, ini kita tumis sampai harum. Setelah harum, masukkan 1 bonggol jagung manis yang sudah diserut. Masukkan juga 150 gram wortel yang sudah dipotong kecil-kecil, atau boleh juga diserut. Kemudian tumis sampai empuk dan matang. Oh ya, saya juga menggunakan 100 gram ayam suwir, kemudian ini kita masukkan dan masak sampai matang. Agar wortel dan jagungnya cepat empuk, kita tambahkan sedikit air. Untuk seseningnya, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, 1,5 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok makan kaldu bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah wortel dan jagungnya empuk, kita masukkan potongan cabai rawit dan cabai merah. Lalu masukkan 150 gram kecambah, ini opsional ya, jika tidak suka bisa di-skip, kemudian kita aduk sebentar sampai agak layu.
Jika sudah layu dan rasanya juga sudah pas, kita matikan apinya kemudian angkat. Setelah isiannya matang, lanjut kita belah tahunya yang sudah digoreng tadi, kita belah bagian pinggirnya seperti ini. Kemudian beri isian secukupnya, dan lakukan hingga semua tahunya terisi seluruhnya. Satu resep ini menghasilkan 20 pis tahu ranjau. Dinamakan tahu ranjau karena di dalamnya banyak ranjaunya, yaitu potongan cabenya. Selanjutnya, masukkan 5 sendok makan tepung terigu, ini kita gunakan untuk adonan basah. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, dan beri air secukupnya, ini kita tuang secara bertahap, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk kekentalannya seperti ini, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Selanjutnya, siapkan tepung panir secukupnya, lalu masukkan tahu ranjau satu persatu ke dalam adonan basah. Kemudian baluri dengan tepung panir hingga merata. Setelah selesai kemudian lanjut kita goreng. Goreng tahu ranjau ke dalam minyak yang sudah dipanaskan, goreng menggunakan api sedang sampai berwarna kuning keemasan. Jika bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, kemudian kita balik supaya matangnya merata. Setelah berwarna golden brown, kemudian angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya, tahu ranjau jajanan kekinian yang enak banget. Lanjut kita kemas ke dalam mika ukuran S5. Jajanan ini bisa dijual dengan harga 2.000 sampai 2.500 per picisnya, atau bisa disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan. Sekarang kita coba. Bagian kulitnya ini garing dan crunchy baget, bagian dalamnya seperti ini. Masya Allah rasanya ini enak banget, renyah, pedas, dan gurih. Oh ya, selain saus, bisa juga menggunakan sambal petis khas Jawa Timur untuk cocolan. Next ke resep berikutnya. Resep 3. Pertama, siapkan setengah bungkus atau setengah buah kornet sapi. Ini nanti akan saya gunakan secukupnya aja. Kemudian kita potong tipis-tipis seperti ini. Selain kornet sapi, kalian juga bisa menggunakan sosis atau beef burger sebagai topping. Nah, ini sudah cukup, dan untuk ketebalannya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Selanjutnya saya juga menggunakan 2 buah wortel yang sudah dipotong panjang-panjang seperti ini. Next kita goreng kornetnya terlebih dahulu, goreng kornetnya menggunakan margarin secukupnya, dan sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Setelah matang langsung saja kita angkat. Selanjutnya kita tumis wortelnya dengan sedikit minyak, boleh juga pakai margarin. Wortelnya ini kita tumis sampai agak layu, dan jangan lupa tambahkan sedikit garam, agar terasa lebih gurih. Setelah layu langsung saja kita angkat. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan 4 buah tinwal atau cup ukuran 300 ml. Kemudian kita tuang sedikit minyak, dan olesi semua cup dengan minyak hingga merata.
Kemudian pecahkan 4 butir telur, dan setiap cup kita isi 1 butir telur. Lalu kita susun ke dalam kukusan, dan taburi dengan sejumput garam. Kemudian kukus selama kurang lebih 15 menit dengan api sedang. Pastikan sebelumnya kukusan sudah dipanaskan terlebih dahulu. Setelah 15 menit, telurnya sudah matang, kemudian kita angkat. Lalu kita keluarkan telurnya satu persatu. Selanjutnya, masukkan setengah bungkus mayonaise pedas ke dalam wadah. Kalian tidak harus pakai mayonaise pedas, kalian juga bisa menggunakan mayonaise yang original. Kemudian tambahkan 1 sendok makan susu kental manis. Dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah semua siap, lanjut kita susun toppingnya, dan ini adalah topping yang saya gunakan. Selanjutnya, siapkan 2 lembar roti tawar, kemudian kita beri mayonaise secukupnya. Tambahkan juga saus tomat secukupnya. Kemudian kita susun kornetnya terlebih dahulu, kita beri sebanyak 3 lembar, dan susun berjajar. Lalu kita beri mayonaise lagi di atasnya. Oh ya, ada yang ketinggalan. Saya juga menggunakan keju slice seperti ini, kita beri 1 lembar aja. Kemudian kita beri 2 potong tomat di atasnya. Lalu beri mayonaise lagi secukupnya. Lanjut kita beri 2 potong mentimun. Kita beri mayonaise lagi di atasnya. Kemudian kita beri tumisan wortel secukupnya. Tambahkan saus tomat secukupnya. Dan yang terakhir kita tambahkan telurnya. Kemudian tutup dengan roti tawar. Lalu bungkus dengan kertas nasi, ini kita bungkus serapi mungkin. Agar lebih mudah, rekatkan dengan selotip. Kita bungkus serapi mungkin, seperti kita membungkus kado. Dan hasilnya seperti ini. Lanjut kemudian kita potong. Saat memotong, pastikan pisaunya benar-benar tajam, supaya hasil potongannya bisa rapi. Dan hasil potongannya seperti ini. Agar susunan toppingnya lebih cantik, kalian juga bisa menambahkan daun selada. Kemudian kita bungkus menggunakan plastik OPP ukuran 16x16. Saat dikemas, bisa menambahkan saus sambal saset di dalamnya. Sandwich ini bisa dijual mulai harga 7.000 sampai 8.000 per potongnya. Atau harga jualnya bisa disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.